guys, kembali lagi dengan saya Samuel di my YouTube channel The Sam Video. Saat ini saya akan memberikan tanggapan dari cuplikan video yang saya terima dari seorang teman saya. Cuplikan video itu pembicaranya adalah seorang perempuan, dan saya tidak kenal dengan pembicara tersebut, dan saya tidak punya permasalahan apa-apa dengan orang tersebut. Tapi saya ingin menanggapi karena menurut saya sebenarnya jika kita dengar secara sepintas mungkin pembicaranya menarik atau bahkan bagus. Namun ternyata jika kita perhatikan dengan lebih teliti lagi, ternyata ada yang keliru dengan cara bicara seperti itu. Dan mungkin Anda juga yang sudah mendengar, Anda tidak sadar bahwa Anda sementara menyimak sesuatu yang salah. Oleh sebab itu saya akan ulas sedikit tentang cuplikan video itu. Dan ini cuplikan videonya sebelum saya masuk dalam tanggapan. Perhatikan cuplikan video. Orang tuh semua ribut, pengen kawin, pengen nikah, gak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar, pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita. Jangan doa pagi siang malam tanya, Tuhan siapa pasangan hidup saya. Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan itu selalu disertai kejar perkenanan Tuhan. Karena kalau kamu tuh nyenengin hati Tuhan, apa sih yang Tuhan... Oke guys, itu cuplikan video yang mungkin sudah Anda tonton sebelumnya juga. Dan saya tadi memberikan cuplikan itu supaya pembahasan kita bisa runut di dalam video ini. Jadi dia katakan bahwa orang itu ribut, pengen kawin, pengen nikah. Lalu pertanyaannya, siapa yang ribut masalah kawin? Siapa yang ribut masalah nikah? Lalu kemudian orang itu malah fokus dengan apa yang dia mau. Tapi yang seharusnya dia lakukan adalah dia mengejar perkenanan Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik di sini. Mengejar perkenanan Tuhan. Tidak usah ribut masalah nikah, tidak usah ribut masalah kawin. Terus dia bertanya, apakah emang nikah gampang gitu kan? Emang nikah gampang? Ya, siapa juga yang bilang nikah gampang? Nikah itu untuk melakukan acara pernikahan gampang-gampang saja. Tapi ketika menjalani hidup berumah tangga setelah pernikahan itu memang yang gak gampang. Jadi soal nikahnya gampang, untuk masalah acara atau ya akad nikahnya itu gampang seperti itu ya. Untuk janji komitmen itu gampang. Tapi dalam menjalani sesuai komitmen yang sudah kita buat itu tidak gampang. Oke? Jadi dia katakan bahwa tidak perlu untuk mendoakan setiap waktu, untuk menggumuli setiap waktu tentang siapa jodoh Anda. Nah, ini saya pikir ini sangat-sangat mungkin keliru seperti itu. Sebab apa? Ini tidak sinkron dengan pernyataannya di awal. Dia katakan bahwa emang nikah gampang? Ya, tentu karena tidak gampang, makanya kita perlu terus bertanya kepada Tuhan, siapa orang yang tepat yang akan menjadi pendamping kita sampai seumur hidup. Supaya jangan sampai di tengah jalan dia membuat yang namanya ingkar janji, atau dia membuat yang namanya hancurkan komitmen yang sudah kita buat bersama. Nah, itu berarti tandanya nikah tidak gampang. Oleh sebab itu ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, itu perlu serius, perlu betul-betul meminta petunjuk Tuhan. Di dalam video itu dia menekankan bahwa kita perlu mengejarkan yang namanya perkenanan Tuhan. Ketika kita sudah mengejar perkenanan Tuhan, maka semuanya diberikan oleh Tuhan. Nah, ini sangat luar biasa. Ini pemikiran yang bagi saya itu sedikit konyol seperti itu. Ingat bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa mengejar perkenanan Tuhan. Tuhan akan dengan sendirinya berkenan atas siapapun manusia yang ia kehendaki. Jadi Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi dengan tingkah laku manusia. Tuhan tidak bisa dipengaruhi dengan cara jingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Tuhan tidak bisa dipengaruhi dengan semua manipulasi yang kita buat. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa disenangi dengan hal itu. Sebab apa? Dia sudah kekal di dalam sana. Dia sudah penuh dengan kebahagiaan, sudah penuh dengan kemuliaan, sudah penuh dengan kesenangan. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang bisa merubah atau tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan Tuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu
apa yang kita pikirkan tentang mengejar perkenanan Tuhan itu keliru seperti itu. Jadi kita waktu mau diselamatkan saja itu anugerah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan itu usaha kita, tidak. Jadi ketika anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan, dengan sendirinya secara otomatis kita akan taat dan sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi bukan karena kita perlu mengejar perkenanan Tuhan, baru Tuhan mau memberkati hidup kita, baru Tuhan mau berikan pasangan hidup kita. Hei, ingat, Tuhan sudah siapkan semuanya itu sebelumnya dan sebelum kau memintanya. Oleh sebab itu, tidak perlu kamu khawatir dan tidak perlu kamu bingung. Tapi perlu kamu tahu, serius memintanya di hadapan Tuhan. Siapa yang menjadi jodohmu? Tuhan sudah siapkan, tapi pasti kamu belum tahu. Oleh sebab itu, kamu perlu bertanya kepada Tuhan, siapa yang jadi jodohmu sebenarnya? Sehingga Tuhan memberikan petunjuk. Kira-kira Anda bisa paham dengan video yang saya buat ini? Jadi memang betul, tidak ada orang yang ribut masalah mau kawin lah, mau nikah. Tidak ada yang ribut masalah itu. Emang nikah gampang? Nikah tidak gampang untuk menjalaninya. Tapi kalau secara proses pernikahan, itu gampang. Tapi untuk menjalani sesuai komitmen, itu tidak gampang. Sebab banyak terjadi perceraian. Di kalangan Kristen pun banyak. Oleh sebab itu, yang saya mau katakan adalah, kamu cari perkenanan Tuhan itu tidak mungkin. Yang adalah Tuhan akan berkenan kepada siapapun yang dia akan berikan belas kasihannya. Jadi tidak bisa tidak bisa disogok oleh manusia, tidak bisa dirayu oleh manusia, tidak bisa diubah oleh manusia. Manusia mau bertindak seperti apapun, tidak akan pernah merubah keputusan Tuhan. Karena hidup kita semua secara menyeluruh sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi ketika Anda mendengar cuplikan video itu, seakan-akan menarik. Yo, ayo kejar perkenanan Tuhan, maka semua diberikan. Hei, banyak orang yang sudah hidup suci, tapi buktinya apa? Tiba-tiba di tengah bisa bercerai. Banyak orang yang sudah hidup suci, tapi apa? Hidup pernikahan mereka tidak bahagia. Akhirnya apa? Banyak orang yang hidup suci akhirnya memilih tidak menikah. Jadi ini tentu bukan masalah mengejar perkenanan Tuhan, tapi bagaimana caranya kamu melihat bahwa Tuhan menunjukkan mana yang terbaik buat saya supaya saya mengerti. Tuhan menunjukkan kehendaknya seperti apa supaya saya mengerti siapa jodoh saya dan siapa yang serius betul-betul menjadi jodoh saya sampai akhir hidup saya. Itu yang penting. Jadi nggak ada ya orang yang ribut masalah nikah dan tidak ada yang bilang nikah itu gampang. Sudah tentu nikah itu sulit untuk menjalaninya. Oleh sebab itu perlu bertanya sama Tuhan. Jadi sepertinya khotbahnya terlalu lebay, terlalu alay seperti itu. Siapa juga yang pagi, siang, malam atau setiap jam berdoa meminta jodoh? Itu nggak mungkin seperti itu. Itu konyol khotbah seperti itu. Mungkin hanya memainkan kata seperti itu, tapi kenyataan hidup tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang stres memikirkan jodoh sampai seperti itu, doa pagi, siang, malam, tidak ada. Kecuali stres saat putus cinta aja ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir semoga ulasan yang saya berikan, tanggapan yang saya berikan ini bisa membantu Anda mendapatkan informasi. Ketika Anda memperhatikan video-video Kristen yang beredar, tentu harus Anda melihat dengan baik-baik. Anda meneliti dengan baik-baik, dia berbicara itu benar atau tidak, dan seperti apa. Apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak, itu harus kita perhatikan sama-sama. Supaya kita tidak dibutakan dan kita tidak disesatkan oleh orang-orang demikian. Ingat, saya tidak punya kepentingan pribadi dengan dia, saya tidak punya masalah apapun dengan dia, dan bahkan saya tidak terlalu kenal dengan orangnya. Hanya pengajarannya yang perlu saya koreksi, itu aja. Pengajarannya. Saya tidak perlu dengan orangnya. Pengajarannya yang perlu dikoreksi. Itu dari saya Samuel di my YouTube channel The Sam Video. Jika bermanfaat, jangan lupa Anda subscribe video ini, Anda klik like jika Anda suka, dan share jika memang betul-betul itu bisa memberkati orang lain. Terima kasih, salam anak muda, salam sukses. Ingat, doakan sungguh-sungguh, nikah tidak gampang dalam menjalaninya. Jadi minta kepada Tuhan supaya dia berikan yang terbaik buat kamu. See you guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan berkati.